Pemirsa, pertemuan Yeni Wahid dengan Prabowo Subianto jadi manuver politik Pilpres 2024 yang cukup mengejutkan pasca Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hengkang dari Koalisi Indonesia Maju. Apakah momentum pertemuan Prabowo dengan Yeni sebagai jurus Prabowo menarik Jawa Timur dan NU untuk mengimbangi Gus Imin? Kita akan bahas lebih lanjut bersama pengamat politik Khoirul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Fira. Ya, Mas Umam, momentum pertemuan Yeni Wahid dengan Prabowo Subianto ini bisakah kita maknai sebagai jurus Prabowo mengimbangi Gus Imin yang hengkang dari Koalisi Indonesia Maju? Ya, diakui atau tidak, berkeluarnya Caimin dari Koalisi Indonesia Maju berarti kemudian mengurangi elemen kekuatan dari koalisi pendukung Pak Prabowo. Artinya kalau misal sebelumnya ada di angka 46%, kemudian PKB hengkang, maka kemudian berkurang 10%. Praktis per hari ini masih ada sekitar 36%. Tetapi di saat yang sama, Pak Prabowo sepertinya paham betul bahwa dia membutuhkan basis kekuatan Islam moderat sebagai upaya trade-off atas hilangnya dukungan kekuatan Islam kanan konservatif yang mendukungnya di Pilpres 2014, 2019, dan diharapkan itu bisa di-top up dari basis kekuatan Nahdlatul Ulama. Tetapi dengan hengkangnya Caimin dari kubu Pak Prabowo, maka kemudian Pak Prabowo sendiri mencoba untuk berhitung ulang dengan mencari satu koalisi, aliansi yang barangkali bisa dianggap sebagai antitesa dari kekuatan politik Caimin itu sendiri. Nah, maka karena itu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Mbak Yeni bisa dianggap sebagai sebuah upaya untuk mengonsolidasikan basis kekuatan Nahdlatul Ulama yang tersebar di Jawa Tengah, di Jawa Timur, yang berada di luar basis kendali kekuatan dari PKB dan juga Caimin itu sendiri. Dan kita tahu jaringan Gus Durian memang secara struktur tidak sekuat NU atau PKB, tetapi dia tetap memiliki basis akar yang tersebar di jaringan para kiai sepuh, para santri, dan juga jaringan pesantren di sejumlah titik di Pulau Jawa. Oke, Mas Umam, kalau begitu pertanyaannya kemudian, apakah figur Yeni Wahid ini dapat membawa tadi gerbong suara Nahdien khususnya para kiai dan ulama NU di Jawa Timur maupun Jawa Tengah ke Prabowo, ataukah hanya fokus pada Gus Durian saja sebetulnya? Iya, Mbak Yeni dalam konteks representasi dari elemen Gus Durian adalah salah satu varian atau partikel di dalam elemen kekuatan politik Nahdlatul Ulama. Tetapi kalau misal kita cermati, Mbak Yeni sendiri memiliki hubungan yang cukup erat dengan pihak-pihak yang dulu pernah berada di pemerintahan Presiden Gus Dur waktu itu. Yaitu misalnya saat ini ada Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, meskipun PBNU menegaskan bahwa NU akan netral, tetapi sikap dan positioningnya termasuk reaksi kemarin pasca deklarasi Anies Muhaimin tampaknya cukup clear untuk tidak mengarahkan pada satu kekuatan tertentu. Kemudian di saat yang sama Menteri Agama sendiri Gus Yakut atau ya Gus Yakut yang kita panggil dengan Gusmen, dia juga representasi dari elemen keluarga Rembang, di mana kemudian juga menunjukkan dukungan kepada salah satu pihak yang tampaknya menjadi cawapres potensial bagi Pak Prabowo, yaitu Pak Erick Thohir. Maka kalau misal kemudian Mbak Yeni berada di lingkaran itu membangun komunikasi cukup intens dengan Pak Prabowo, sebenarnya ini sudah cukup predictable, bukan sesuatu yang mengagetkan, karena dari simbol-simbol tadi mengindikasikan bahwa sepertinya Mbak Yeni akan berada di kubu Prabowo karena elemen-elemen termasuk dengan hubungan kedekatannya dengan Kiai Yahya, kemudian dengan Gus Yakut, termasuk kedekatan dengan Pak Erick, tampaknya akan meletakkan basis Mbak Yeni selaku representasi Gus Durian untuk berada di kubu Pak Prabowo Subianto. Tapi figur Yeni bisakah mengimbangi sosok Gus Imin, karena sebelumnya juga sempat diklaim gitu ya oleh Gus Imin bahwa para kiai sepuh, alim ulama, Nahdlatul Ulama di Jawa Timur maupun juga Jawa Tengah itu mendukung Gus Imin. Iya, memang bagaimanapun juga PKB adalah satu-satunya instrumen partai politik yang menjadi representasi dari warga Nahdien. Meskipun juga di saat yang sama kita tahu bahwa basis kekuatan suara Nahdlatul Ulama dalam konteks ini warga Nahdien relatif terdiaspora ke sejumlah elemen kekuatan. Misalnya kalau misal dari basis data kita,
warga Nahdliyin justru paling besar itu berada di PDIP, itu di angka 22% dari basis Nahdliyin. Kemudian diikuti oleh Gerindra di angka sekitar 16%. Kemudian PKB sendiri relatif sama di angka 16%, kemudian disusul dengan Golkar, kemudian Demokrat, Nasdem, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini mengalami sebaran yang cukup merata, dia terdiaspora. Tetapi bagaimanapun juga, Caimin berpeluang untuk mengonsolidasikan basis kekuatan Nahdliyin jika capres-cawapres yang lain, dalam konteks ini misalnya Pak Prabowo atau Pak Ganjar, tidak mempertimbangkan variabel Nahdliyin dalam konteks menentukan cawapresnya. Nah, jika kemudian itu terjadi, maka Caimin berpotensi menjadi satu-satunya elemen Nahdlatul Ulama yang berada dalam kertas suara di Pilpres 2024 nanti. Jika kemudian itu terjadi, maka kemudian dia memiliki peluang untuk mengonsolidasikan basis dukungan yang tersebar di jaringan kiai, jaringan santri, dan juga pesantren-pesantren yang ada di tanah Jawa. Nah, oleh karena itu, maka kemarin deklarasi Anies Muhaimin, saya berkeyakinan itu akan menjadi sebuah materi pertimbangan serius bagi capres yang ada, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar, untuk sekali lagi menimbang ulang, merekalkulasikan kembali apakah mereka akan mengambil ceruk atau dalam konteks ini representasi dari Nahdlatul Ulama dalam menentukan cawapres mereka. Tetapi satu hal lagi Mbak Vera, bagaimanapun juga ada satu tantangan cukup serius yang harus dijalankan juga oleh Caimin, karena 1 tahun terakhir kemarin PKB dan juga Caimin menjual habis nama Pak Prabowo ke simbol-simbol para kiai sepuh dan juga jaringan pesantren di Jawa terutama. Nah, itu yang kemudian harus diyakinkan kembali, disosialisasikan kembali dengan keputusan yang baru. Kalau itu bisa dilakukan, tentu ada peluang. Tapi kalau misal tidak, tentu ada konsekuensi yang harus dimitigasi. Karena sebelumnya sudah 1 tahun berjalan dengan Koalisi Indonesia Maju begitu ya. Nah, Mas Umam, Yeni Wahid ini kan menyatakan dalam konferensi bahwa Prabowo capres prioritas pilihannya. Apakah sebetulnya ini sinyal bahwa pertemuan Yeni dan Prabowo juga membahas peluang Yeni sebagai cawapresnya Prabowo? Saya pikir bisa saja sebagai sebuah realitas politik tentu ada banyak kejutan. Dan kejutan ini seringkali kemudian di luar kalkulasi kita. Tetapi kalau misal kita merujuk pada elemen-elemen yang kemudian menjadi bahan pertimbangan atau variabel-variabel utama penentuan cawapres, misal terkait dengan elektabilitas, kemudian jaringan partai, jaringan non-partai, kekuatan logistik, aspek ideologis, aspek kerentanan, barangkali Mbak Yeni bisa menjadi alternatif untuk menjadi cawapres Pak Prabowo, meskipun di saat yang sama ada nama-nama lain yang kalau misal diukur dengan indikator-indikator tadi, nilainya barangkali di atas Mbak Yeni. Artinya dalam konteks ini tentu potensi itu bisa dikalkulasikan. Tetapi fakta politik per hari ini menunjukkan bahwa ada nama-nama misalnya Pak Erick Thohir atau bahkan Pak Erlangga Hartarto yang dimana Golkar adalah partai paling besar kedua setelah Gerindra yang berada di kubu Indonesia Maju. Artinya berpotensi terjadi perpecahan atau hengkangnya PAN dan Golkar jika Yeni dipilih sebagai cawapresnya Prabowo begitu? Singkat saja Mas Umam. Saya pikir apa yang terjadi koalisi perubahan dan persatuan kemarin bisa menjadi pelajaran berarti bagi semua koalisi yang ada. Proses negosiasi dan kompromi harus diletakkan pada satu basis negosiasi kepentingan yang sama. Kalau misal kemudian bisa terjadi konsensus, maka bisa tetap solid. Tetapi kalau misal kemudian tidak terjadi konsensus, maka saya pikir semua koalisi akan mencoba untuk mencoba untuk tidak terkena titik deadlock yang justru akan membuat mereka terdiaspora kekuatan dan juga jaringannya. Baik, tergantung bagaimana konsolidasinya, apakah akan menguatkan koalisi Indonesia Maju atau justru akan memecah belah begitu ya. Terima kasih Mas Umam sudah bergabung sama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.